Oke, kali ini kita akan komparasi dua mobil komersial van yang laris ya di Indonesia nih. Jadi ini adalah Toyota Hiace Premio dan juga Hiace Commuter. Jadi ini masih bersamaan ya dijualnya nih, generasi kelimanya sama generasi keenam. Untuk harga, kalau yang komuter dia adalah 575.400.000 OTR Bandung. Ini harganya per Januari ya. Sedangkan kalau Premio harganya lebih mahal, sekitar 100 jutaan lebih. Jadi harganya ini adalah 678.800.000 OTR Bandung. Ini sama-sama unitnya ada di Auto 2000 Setiabudi Bandung. Dan kita compare ya, apa saja perbedaannya. Nah yang pertama, jelas dari luar ya. Ini kalau Hiace Premio H300 itu udah dapat moncongnya nih. Jadi dia mesinnya adalah mesin depan berpenggerak belakang. Jadi di depan sini udah ada kap mesinnya. Jadi dari Premio lampunya udah ini ya, udah kristal motif halogen. Fog lamp juga udah dapat. Ini grillnya memang jauh lebih canggih, lebih ini ya, lebih modern nih dibandingkan generasi yang kelima. Nah, kalau Hiace Commuter ini dari 2004 tuh masih ada ya. Bahkan di Jepangnya juga masih dijual nih Hiace generasi kelima ya, kode bodinya H200 yang persis seperti ini. Jadi lampunya dia masih kristal motif halogen kayak gini. Tapi yang improvement ini 2022 tuh dia fog lampnya udah dapat LED. Tapi kalau dari grill masih sama ya seperti facelift yang keduanya. Termasuk spionnya juga jadi lebih ini ya, lebih pipih nih kayak gini nih. Terus berikutnya adalah velgnya. Nah, kalau velg Hiace Commuter pakai ban 15 inci, bannya pakai ini ya, Brixton dengan profil ban 195R15C. Kalau Premio dia lebih besar, jadi 16 inci ya. Bannya pakai Yokohama Blue Earth dengan profil ban 23565R16C. Tapi sama-sama velg kaleng ditutup Dove, cuma beda desain aja ya. Kalau yang Premio Dove-nya kayak gini, Commuter Dove-nya kayak gini. Terus juga sampingnya beda ya. Kalau generasi kelima handle-nya masih beda congkil. Kalau Hiace Premio udah mode tarik. Terus kita ke belakang dulu ya. Nah, kalau di belakang generasi kelimanya kayak gini ya desainnya nih. Nah tuh, dia stop lampnya standar banget, dia masih bohlam. Udah dapat sensor parkir 4 titik. Tapi kalau Commuter belum dapat kamera mundur seperti Hiace Premio. Nah, kalau Hiace Premio generasi ke-6 ini stop lampnya lebih besar, tapi dia sama-sama belum LED, dia masih bohlam semua. Ada kamera mundur, ini standar di Hiace Premio. Udah dapat sensor parkir sebanyak 4 titik. Dan kalau standarnya Premio tuh dia udah ada lampu blow bumper yang sudah LED. Jadi perbedaannya di situ ya. Dan dimensi juga beda banget. Kalau generasi kelima ini panjangnya tuh dia di kisaran 5,3 meteran. Sedangkan Premio lebih panjang lagi, 5,9 meteran. Jadi memang semua Hiace yang masuk ke Indonesia, baik generasi kelima sama yang 6, itu memang dapat yang long wheelbase ya, yang atapnya tinggi. Karena di Jepang sendiri dia juga ada atap yang rendah ya. Sekarang kita lihat interior Hiace Commuter dulu ya, sebelum kita masuk ke Hiace Premio-nya. Nah, kalau interior Hiace Commuter masih sama ya kayak gini, generasi kelima nih. Ini udah dapat title track ya, dari generasi kelima juga. Power window-nya, autonya sisi driver. Ini kuncinya kayak gini. Tapi serapnya masih besi ya. Makanya generasi kelima ini belum immobilizer, bahkan dia nggak ada lubang ring iluminasi ya bagian kuncinya. Yuk coba kita nyalakan. Udah optiter ya speedometer. Nah kalau Commuter tuh kalau kita nyalain nggak perlu jok kopling ya. Kalau yang Commuter ini speedometernya dia masih seperti ini. Dia belum ada tachometer. Untuk pengaturan setir juga dia cuma lihat ya, belum teleskopik. Kemudian bunyi klaksonnya kayak gini. Ini setirnya kayak gini ya, mode 4 palang. Terus juga Commuter nggak dapat audio. Ini memang standar Commuter nggak ada audio ya. Udah dapat cup holder. Terus generasi kelima ini juga udah dapat ini ya, AC-nya kayak gini. Dia analog, tapi pengaturan sebenarnya udah lengkap. Dan Hiace Commuter ini transmisinya manual 5 speed, tapi dia nggak ada kamera mundur ya. Kalau kita misalkan posisikan mobilnya ke mundur. Dan di depan ini enaknya Hiace Commuter tuh bisa buat bertiga orang ya. Tapi kalau misalkan di depan pengen berdua aja, ini bisa dilipat nih. Nah, tuh. Jadi ada cup holder, ada storage kayak gini nih. Tuh. Dan Hiace Commuter juga rem tangannya masih mode tarik nih, kayak gini. Yuk kita lihat baris kedua sampai belakang ya. Dan karena Commuter ini pintunya cuma di kiri, kita masuk dari kiri ya. Jadi karena nggak ada pintu nih. Nah, jadi kalau Hiace Commuter untuk kapasitas orang yang lebih besar, dia tuh bisa menampung hingga 15 orangan ya.
Jadi tangan ini bisa buat bertiga kayak gini. Nah tuh, ini bisa buat bertiga. Udah dapat USB juga di situ, 1 biji ya, tapi dia Type A bukan Type C. Nah, kemudian double blower yang komuter ini pengaturannya di belakang nih. Jadi ada 3 speed fan, terus untuk isi AC-nya banyak ya, dari sini sampai bener-bener ke baris kelima. Untuk baris ketiga juga dia konfigurasinya memang 334 ya. Nah nih, jadi totalnya memang bisa menampung banyak orang nih yang komuter. Nah, kalau baris ketiga highest komuter ini juga sebenarnya masih lega ya. Ada space kita 4 jarian dan di sini ada cup holder. Tuh, kayak gini nih. Nah, ini yang enaknya di komuter karena di premium setahu saya nggak ada ya. Nanti kita lihat situnya. Ini ada hook, ada pengaturan juga ya buat reclining, dan ada handgrip juga bagian sini nih. Coba kita tutup dulu yang baris ke sininya. Nah, yang komuter juga enaknya ini ya. Tuh. Jadi kacanya dia juga sama kayak di premium. Jadi dia Kurinduki glass ya, yang bisa dibukanya geser, tapi dia manual buat cara bukanya. Dan situ ada cup holder. Untuk baris keempat dan kelimanya juga sama ya, akomodasinya kayak gini nih. Nah kalau di baris kelimanya dulu, memang space-nya nggak banyak ya. Ini ada sekitaran 4 jari nih. Ada USB juga, tapi enaknya kursinya tinggi ya, makanya dia pahanya tersangga dengan cukup baik nih kalau di belakang. Nah nih, sampai sini juga sama ya, dia juga pahanya tersangga dengan cukup baik buat orang setinggi saya 178 cm. Nih, memang enggak ya, tapi nggak sempit nih buat sebuah highest komuter. Dan selain ini juga yang membedakan adalah mesinnya ya. Yuk kita lihat bagian mesin highest komuter. Nah, dia di sini ya mesinnya. Karena dia komuter, posisi mesin ada di kolong nih di bawah kursi jok penumpang depan nih. Harus kita buka dulu ya untuk mengakses si mesinnya. Nih. Jadi mesinnya yang masuk ke sini adalah 1 KD ya. Nah nih. Dia 1 KD FTV. Dia 3000 cc 4 silinder turbo ya. Outputnya 136 PS dengan torsi 300 Nm. Dan cuma ada opsi transmisi manual 5 speed. Dan dia CB Jepang juga ya. Jadi baik highest komuter maupun premium sama-sama build up dari Jepang. Nah kalau highest premium ini dari Dotrim juga ketam beda ya. Ya udah dapat power window juga sama kayak di komuter. Dia autonya all auto ya, baik buka maupun tutup. Di sini Dotrimnya cetaknya kayak gini ya bedanya. Nah di dalam juga masuk ketam beda nih. Kuncinya kayak gini ya, dia sama aja nggak ada remote, tapi bedanya dia udah dapat lubang iluminasi ya di bagian lubang ring kuncinya. Ini gas speedometer sama ya kayak di highest komuter, tapi bedanya kalau premium ini udah dapat ini ya, udah dapat tachometer, udah ada MID juga. Coba kita nyalakan. Nah nih, jadi kalau yang premium ini lebih lengkap ya, dia punya tachometer, dia ada MID-nya sama ya kayak di komuter juga. Cuma bedanya di sini nih, desain speedometer sama di tachometer. Nah kemudian yang beda adalah head unit. Kalau head unit premium udah dapat nih, dia standar kayak gini, dia 7 inci. Tapi ini karena improvement 2025, dia head unitnya bedanya dia nggak pakai slot diesel lagi. Jadi persis kepunyaan Toyota Avanza yang tipe E ya, yang udah bisa Bluetooth juga nih, tapi belum bisa T-Link. Nah kalau dimundurin dia juga udah dapat kamera modus sebagai standar. Nih ya, transmisi highest premium dia adalah manual 6 speed ya, bukan 5 speed kayak di highest komuter. Itu asal kayak gini ya. Ya kalau mau mundurin harus pencet tos sini baru posisikan ke R kayak gini. Tuh. Ini gas setirnya juga beda ya sama yang highest komuter. Kalau saya kayak gini, untuk pengaturan setir juga lebih lengkap, dia bisa tilt dan teleskopik. Kalau komuter kan belum bisa ya. Sama di sini juga AC-nya pengaturan double blower dari sini ya, bukan dari belakang kayak di highest yang komuter. Dan di depan ini cuma bisa buat berdua ya. Jadi di belakang ini bener-bener emang lebih sedikit akomodasinya dibandingkan highest komuter. Yuk kita lihat ke baris keduanya dari sisi kiri ya. Nah jadi dari sisi kiri ini sama sih cara ngebukanya, tinggal di tarik. Dia slide door-nya masih manual. Nah kalau premium kapasitasnya lebih sedikit, dia cuman 10 penumpang ya termasuk driver.
Tapi tetap sama-sama dapat ini ya, dapat USB sini Type A, baik baris kedua sampai baris kelima ya, tuh. Jadi dia lengkap semua. Dan di baris keempat juga sama nih. Memang space-nya juga nggak begitu beda jauh sama yang Hiace yang komuter. Tapi dia bedanya nggak ada ini ya, nggak ada cup holder nih. Dia cuma ada hand grip sini nih, masing-masing kursi ya, baik baris ke 3 sampai ke baris paling belakang. Untuk kisi-kisi AC sama ya, kayak di Hiace komuter, dia ada di masing-masing plafon kayak gini. Jadi dia nggak punya pengaturan AC di situ. Jadi ini memang benar-benar customizable ya untuk ininya, untuk belakangnya. Untuk kacanya juga sama nih, kayak Hiace komuter. Dia udah Kurinoki glass alias kaca yang bisa digeser tapi secara manual. Nih ya, yang bedakan. Kalau Premio ini mesinnya bukan di kolong, gitu di depan. Yuk kita lihat bagian mesinnya. Jadi kalau yang Premio ini mesinnya 1GD ya. Ya 2008 cc, 4 silinder, VN turbo ya. Outputnya 174 PS dengan torsi 430 Nm. Ini juga sama-sama disalurkan ke roda belakang ya. Dan transmisi yang Premio ini lebih banyak nih. Dia adalah 6 speed manual, jadi bukan 5 speed manual kayak di komuter. Oke, mungkin itu aja perbedaan Hiace Premio dan Hiace komuter. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.